Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini aku Sartika Anggreni. Aku akan membahas dan membedah buku Filosofi Teras. Ini nih, Filosofi Teras. Nah, mungkin bagi teman-teman sudah nggak asing lagi ya, buku Filosofi Teras merupakan buku mega bestseller. Nah, mungkin bagi teman-teman belum ada yang membaca dan juga sudah ada yang membaca. Tapi kali ini izinkan aku teman-teman untuk membacakan bagian bab penting di dalam buku ini yang dapat mengubah pola pikir kita, yang dapat mengubah mindset kita, yang dapat mengubah cara pandang kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Karena di dalam buku Filosofi Teras ini sudah dijelaskan berbagai macam contohnya dan juga keterkaitan berbagai filosofi teras terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kali ini aku akan membahas mengenai bab 3, yaitu adalah hidup selaras dengan alam. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, apa sih itu hidup selaras dengan alam? Apakah hidup selaras dengan alam itu kita harus menyesuaikan hidup di alam? Apakah anak kota tidak boleh hidup di alam, atau emang anak desa yang hanya pantas hidup di alam gitu? Jadi apa sih maksud dari hidup selaras dengan alam? Nah, ini teman-teman, di dalam buku Filosofi Teras ini telah dijelaskan bahwa salah satu prinsip Stoicisme adalah bahwa kita hidup selaras dengan alam. Nah, ini aku bacakan ya. Nah, jadi di dalam prinsip utama Stoicisme itu artinya kita harus hidup selaras dengan alam. Nah, apa sih maksudnya hidup selaras dengan alam? Nah, ini sesuai dengan apa yang aku sudah baca dan aku pahami, bahwa yang dimaksud dengan hidup selaras dengan alam itu adalah kita harus menggunakan nalar alam, nature. Artinya kita menyelaraskan kehidupan kita itu selaras dengan nalar kita. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi itu artinya kita harus sesuaikan dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan tujuan apa? Sesuai dengan yang telah dikatakan dalam buku Filosofi Teras ini, tujuan kita hidup selaras dengan alam adalah untuk mencapai dan mendapatkan kebahagiaan, untuk menghindari semua permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan, yang banyaknya bermunculannya dari sumbernya adalah pikiran kita. Semua permasalahan, baik kita sedih maupun kita senang, itu adalah puncaknya itu adalah di pikiran kita, di permasalahan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi logaritma pikiran kita itu akan mengatur tingkatan kesedihan kita, apa kita akan sedih, apakah kita akan bahagia. Itu tergantung bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan tersebut. Nah, jadi di dalam buku Filosofi Teras ini telah dibahas bahwa hidup selaras dengan alam. Nah, jadi maksudnya bahwa adalah manusia harus selaras dengan alam jika ingin hidupnya baik gitu. Nah, Filosofi Teras ini percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait atau interconnection, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, juga dijelaskan di sini teman-teman bahwa hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar. Karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Paham kan? Artinya kita yang membedakan kita dengan binatang adalah kita diciptakan oleh Allah SWT, itulah pikiran, logika gitu. Binatang bisa marah, kita juga bisa marah. Tapi yang membedakannya adalah antara binatang dan manusia, itu bedanya dalam mengatasi permasalahan itu sangat berbeda. Nah, jadi ketika terjadi permasalahan antara hewan atau dengan kita sebagai manusia adalah makhluk yang diciptakan yang sempurna oleh Tuhan kita, ketika kita dihadapi sebuah permasalahan, kita dapat menyelesaikannya dengan nalar kita, dengan pikiran kita. Beda lagi dengan binatang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara logika. Mereka bisa bertengkar, bisa saling membunuh satu sama lain. Nah, itulah yang membedakan konteks kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Itu terdapat pola pikir kita. Kita dikasih dikasih pola pikir, dikasih lobus frontiolus otak kita gitu ya. Nah, bagi teman-teman mungkin sudah paham kalau binatang itu harus dipukul dulu gitu. Nah, jadi teman-teman, maksud di sini adalah bagaimana kita hidup selaras dengan alam itu adalah bagaimana kita menggunakan logika kita. Contoh kecilnya saja adalah ketika kita kena marah sama guru gitu. Kita kena marah oleh guru, mungkin kita kesal gitu. Tapi coba kita pikir lagi, apa penyebab guru tersebut marah kepada kita? Pasti ada kesalahan kecil maupun besar yang telah kita perbuat yang menyebabkan guru tersebut marah kepada kita. Jadi ketika segala sesuatu problematika yang membuat kita sedih dalam hidup, coba kaitkan dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Pasti itu adalah interconnection, akan ada kesinambungan dengan sebelumnya. Kenapa kita menangis? Pasti ada penyebab sebelumnya. Kita kehilangan HP, kenapa kita kehilangan HP? Karena kita ceroboh dalam menaruhnya, dan kita kurang
teliti dalam menaruhnya gitu, yang menyebabkan IAP kita hilang gitu. Misalnya teman-teman sedang putus dengan pacarnya, apa yang menyebabkan kalian putus gitu, pasti kalian akan mengoreksi dengan pikiran-pikiran yang nalar. Mungkin ada tidak sesuai, mungkin kita lebih berpikiran positif. Mungkin antara aku dengan dia sudah memang tidak memiliki satu tujuan yang sama, sudah tidak sefrekuensi lagi, jadi jika hubungan ini dipertahankan akan saling menyakiti satu sama lain. Nah, jadi itulah yang nantinya akan meredakan alam bawah sadar kita, yaitu adalah pikiran kita, hati kita gitu. Jadi bagaimana kita menelaskan hidup dengan alam, itu adalah pikiran. Alam yang dimaksud itu adalah pikiran kita. Jadi kunci dari kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita, dan itu akan membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam diri kita, yang mana itu akan menyantaikan seakan-akan gini, ketika kita berada dalam fase terbawah terendah, kita tidak akan jatuh, tetapi kita akan perlahan akan stabil kembali dengan adanya pola pikir yang akan mempengaruhi suasana hati gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman paham, jadi aku tidak maksud menggurui, tapi aku cuma ingin sharing dan berbagi mengenai makna dari filosofi teras. Dan mungkin teman-teman kalau udah ada bukunya, coba dilihat lagi. Itu adalah hidup selaras dengan alam. Artinya kita menggunakan logika kita dalam menghadapi berbagai macam situasi permasalahan. Agar apa? Agar timbul perasaan tenang dalam diri kita, dan kita tidak mudah terpancing amarah dan emosi, dan memutuskan keputusan yang sesaat itu merugikan diri kita dan lingkungan sekitar. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membaca, kita perlu merenungi makna-makna dari setiap bab per bab itu gitu. Agar apa? Agar yang kita baca ini memang memberikan feedback atau memberikan manfaat kepada kita gitu, dan memberikan wawasan tambahan yang kepada kita. Nah, mungkin teman-teman akan ke depan dan selanjutnya nanti aku juga akan membahas mengenai filosofi teras ini bagian bab yang memang sangat-sangat penting, dan mungkin aku akan sharing lagi kepada teman-teman. Semoga teman-teman mendukung dan juga bisa komen apa sih yang ingin aku bahas di bagian filosofi teras ini, karena nanti ke depannya aku akan bedah buku yang telah aku baca dan aku akan sharing mengenai isinya. Semoga bermanfaat, karena kita mencari kebermanfaatan dalam hidup ya, sekecil apapun itu semoga bermanfaat. Dan penting satu lagi yang harus aku ingatkan bahwa adalah kita harus hidup selaras dengan alam. Tambahan ilmu untuk kalian semuanya, kita hidup selaras dengan alam artinya adalah kita menggunakan logika, kita menggunakan nalar kita. Jangan sekali-kali mengerajakan emosi dalam suatu permasalahan, tapi gunakan logika, akan meredakan ketenangan hati, akan membawakan kedamaian. Sesulit apapun, sekecamuk apapun suasana, pikirkan setitik baiknya gitu, karena dengan adanya setitik cahaya itu akan menerangi sedikit kegelapan yang ada dalam pikiran dan hati kita. Jadi gunakan nalar dan pikiran dalam menyelesaikan permasalahan apapun teman-teman. Jangan sekali kalian terpancing emosi. Kalau kalian marah, kalian bisa duduk dan bisa minum dengan tenang. Kalau kalian beragama Islam, bisa istighfar untuk mendapatkan ketenangan hati. Dan ketika hati sudah tenang, mulailah untuk berpikir jernih dan selesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi teman-teman kita gunanya membaca ini adalah agar menambah mentalitas kita ya. Karena dengan kita membaca, mental kita akan terbentuk juga, wawasan kita akan terbentuk, dan bagaimana nantinya kita itu akan lebih bijak gitu ya dalam menghadapi segala satu tindakan. Jadi aku sarankan kalian boleh baca filosofi teras dimanapun kalian bisa dapat, nggak harus baru, yang bekas pun juga nggak apa-apa, tapi asal jangan difotokopi, kasihan penulisnya sudah menulis dengan semaksimal mungkin. Oke, thank you for watching dan juga telah mendengarkan rekomendasi video dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.